diselipkan lagi ayatnya, misalnya diletak di ujung-ujung ayatnya. ujung-ujung ayat, tengah-tengah ayat dikasih, ditebak lagi, mikir lagi. Jadi kan tapi kalau kita ngapal Al-Quran beserta ayatnya, beserta nomornya, bukan itu makin payah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Damar, coba sedikit jelaskan tentang kegiatan teknis kuantum tahfiz itu gimana? Jadi kuantum tahfiz ini adalah suatu program yang dirancang oleh lembaga tahfiz dan disasarkan kepada para santri di SMA Sains Tahfiz Quran Al-Amar. Jadi kuantum tahfiz itu di dalamnya itu ialah menghafal ayat beserta angkanya. Beserta angka, berarti Iya. nomor ayatnya gitu. Iya. Terus kalau berarti kegiatan ini untuk diwajibkan seluruh santri atau hanya yang mau aja yang mengikuti? Hanya yang mau aja. Jadi itu diumumkan oleh lembaga tahfiz. Jadi siapa yang berminat mau menghafal dengan kuantum tahfiz ini, lapor ke lembaga tahfiz. Maka beberapa yang mau ya ditarik sama lembaga tahfiz. Kalau kegiatan ini ya, nanya ini kegiatannya. Kalau kita mau masuk ke kuantum tahfiz ini ada atau nggak syaratnya yang mewajibkan kita biar masuk situ? Atau ada syaratnya yang diperuntukkan untuk kita biar bisa masuk ke kuantum tahfiz itu? Kalau untuk saat ini mungkin ada ya syaratnya minimal hafal 1 juz. Oh, biar bisa itu yang dikuatkan gitu. Jadi kan tapi kalau kita ngapal Al-Quran beserta ayatnya, beserta nomornya, bukan itu makin payah? Oh, enggak. Mungkin memang itu sebetulnya enggak sulit, malah makin seru. Malah ada tantangannya lagi untuk kita. Saya sendiri memang pertama kali mindset saya ya makin sulit. Tetapi ketika saya mencoba, ternyata mudah, malah seru. Ngafal beserta ayatnya gitu. Berarti kayak ini semua mindset kita lah ya kan. Kalau Iya. mindset kita buat payah ya payah, Ya tapi sulit. Tapi sebenarnya kalau dijalani ya enak-enak aja gitu. Iya. Karena kan orang banyak ngira kalau SMA sekarang kita, apalagi kita IPA ya kan, ngapal rumus, fisika, ngapal-ngapal biologi, Iya. nama ilmiah, Baik Ali. ditambah lagi kuantum tahfiz. Makanya orang itu, sebagian orang memilih untuk nggak memilih. Tapi sebenarnya kalau udah menjalani enak. enak. Terus pertama masuk kegiatan ini diperintahkan orang tua atau memang niat dari diri sendiri? Nggak ada sih diperintahkan orang tua. Bahkan orang tua pun belum tahu. Oh, orang tua belum tahu Iya. kegiatan ini. Berarti Damar itu ikut dari diri lah ya, dari sendiri. Iya. Niatnya untuk ngulang hafalan. Ya biar lebih lancar. Karena kalau kuantum ini hafalan kita tuh lebih kuat. Kita udah ingat ayatnya, plus angkanya. Plus posisinya lagi. Iya, posisinya itu kan kalau ada nginget ayat, oh ini angkanya di sini, misalnya ayat 40. Oh di bagian sini ayat 30. Ini di paling atas. Kan kita ingat jadi ya. Kalau kita tahu yang di tengah-tengah aja berarti yang paling atas juga tahu. Iya. Ayat 60 apalah 60. Ayat 60. Wa idis sasqa, ya kan? Paling atasnya. Wa id qulna dakhulu hadil qaryata. Ayat 59 kan? Jadi dia kayak lebih mempermudah. Iya. Mempermudah. Jadi sebenarnya itu semua sulit itu mindset ya kan. Yang membuat kita. sulit itu memang mindset kita. Mindset kita. Iya. Sebenarnya kalau apa tergantung dari kita aja ya kan. Iya. Kalau udah di jalan itu semua mudah. Berarti yang mengikuti kegiatan ini masih sedikit lah ya kan orangnya. Iya, masih terbilang sedikit lah. Masih sedikit dari jumlah santri kita yang di sini. Karena orang masih berpikir sulit, iya. sekalian ayatnya masa dihafal, posisinya. Bahkan semalam itu ada yang bilang saya aja ngafal masih sulit. Ditambah lagi kuantum Apalagi ini. kuantum, Iya. nambah-nambah ayatnya, Ya, posisinya. ribet gitu loh. Jadinya katanya. Makin apa orang berpikir. Tapi sebenarnya kayak Ustadz Adi Dayat. Iya. Udah di luar kepala. Tapi kita boleh pelas sedikit aja lah. Boleh pelas. Iya. Adi Dayat kan udah sampai artinya. Salamannya. Temannya. Baru teman-teman yang mengikuti kuantum tahfiz, dia nyaman atau enggak ketika nyari? Kalau sampai sekarang ini nyaman, bahkan udah mencapai 2 juz kalau nggak salah. Subhanallah. Tapi kayaknya kalau dilihat dari gini, kuantum tahfiz ini cocok kayaknya untuk diperlombakan. Iya. Atau diikut lomba. Menurut saya pun cocok sekali karena
kayak mana gitu. Kuantum tafis ini seru. Karena pun kami sebetulnya di dalam halaqah kuantum itu ya kami dites oleh lembaga tafis itu seperti diperlombakan. Misalnya ini saya tim A yang si ini tim B. Nanti ditanya ayat 5. Oh, ini baru ditanya lagi kayak gitu. Jadi macam cerdas cermat. Kadang disulitkan. Iya, disulitkan lagi ayatnya. Misalnya diletak di ujung-ujung ayatnya. Ujung-ujung ayat, tengah-tengah ayat dikasih, ditebak lagi, mikir lagi. Jadi dulu tuh juga sempat ada pernah lomba kuantum di atas waktu saya masih kelas 10. Antum ikut? Ya, alhamdulillah pas itu juga ikut. Cuman gara-gara dari situlah mulai tertarik kuantum. Tapi pas itu masih bagi-bagi kelompok. Satu juz itu dibagi kayak 4 orang biar lebih gampang. Jadi soal-soalnya tuh kita kayak memadukan sains, tapi jawabannya pakai kuantum. Contoh? Kayak misalnya apa 6 kali 6 berapa? 36. Apa ya dari 36? Bacakan. Jumlah gigi manusia ada berapa? Nanti jawabannya kita jawab. Baru kayak kromosom manusia 46. Apa itu 46? Tuh. Apa teman? 46. 46. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rada lupa. Itu posisinya sebelah kanan agak ke bawah. Jadi itu seru waktu lomba itu. Bertanding seolah-olah cerdas cermat, tapi jawabannya dipadukan sama kayak ayat kuantum. Iya. Jawabannya 100. Ya ayat kita bacakan ayat 100. Jadi kayak seru-seru gitu. Ya dan alhamdulillah pas itu kami lomba dapat juara. Pas puasa juga itu, pas puasa Ramadan. Jadi kayak seru lah gitu ikut kuantum. Jadi kita lebih tapi niatnya kayak memang untuk karena Allah juga memperbaiki hafalan kita. Karena kan yang sulit ini sebenarnya menjaga hafalan. Kalau kita nambah kan, nambah gampang mau sampai ya 30 nambahnya gampang. Yang sulitnya memang menjaga. Ngulang. Jadi ini buat pesan-pesan buat teman-teman semua yang para teman-teman kita. Kalau kita ada kemauan, ada niat untuk mengikuti kuantum ya jangan tunda lagi. Karena kalau kita udah berniat untuk mengerjakan kebaikan, pasti kan Allah juga membantu kita. Dipermudah lagi. Udah Allah permudah. Apalagi kita niatnya untuk ngafal Quran. Karena Allah Ta'ala. Jadi kan pasti Allah memberikan kemudahan sama kita. Jadi kita buat teman-teman yang para teman-teman santri Al-Amar, jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk mencoba. Iya. Setidaknya kita ada niat dalam hati kita, pasti Allah akan bantu.